terkait perbedaan produk yang sesuai dan tidak sesuai dengan kriteria halal, kemudian mengidentifikasi penyebabnya, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ini. Apakah disortir, kemudian langsung dibuang, supaya tidak sampai di PPH ya, di proses produk halal di rantai pasokan PPH-nya, atau bisa digunakan tapi tidak untuk seorang muslim. Jadi boleh untuk yang non-muslim. Nah, ini adalah cara dari penanganan produk tidak sesuai kriteria halal itu, Bapak Ibu. Jadi, produknya kalau sudah diketahui dia tidak sesuai kriteria halal, maka tidak boleh lagi dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal, yaitu misalnya seperti kita ya, Bapak Ibu, orang Muslim yang mempersyaratkan itu, maka tidak boleh sampai masuk ke konsumen Muslim. Kemudian tidak boleh dilakukan rework ataupun pengulangan produk yang tidak sesuai dengan tujuan memperbaiki kesalahan sehingga dapat memenuhi standar. Nah, kalau kesalahannya bersinggungannya dengan mutu, mungkin itu masih diperbolehkan. Misalnya harusnya bentuknya kotak tapi dibentuknya bulat. Kemudian harusnya rasanya gurih tapi ini asin aja. Nah, itu boleh di rework. Tapi kalau sudah terkait kriteria kehalalan, ini sudah tidak boleh di rework dan juga tidak boleh di downgrade ataupun reformulasi ulang. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena halal ini itu adalah 100% kehalalan. Jadi halal itu tidak ada yang 99,99% halal ya Bapak Ibu. Tapi halal itu memang harus keseluruhannya 100% dijamin, dijaga kehalalannya. Maka kenapa dari 6 tahapan PPH yang Bapak Ibu mungkin sudah pelajari dari materi SJPH kemarin sampai dengan saat ini, dititik beratkan dari mulai pengadaan bahan sampai dengan distribusinya, rantai PPH-nya itu benar-benar diperhatikan. Karena untuk menjamin kriteria kehalalan itu tidak bisa bolong di salah satu tahapannya, tapi harus seluruhnya itu bisa terjaga ya Bapak Ibu komitmennya dan konsistensinya. Bukan berarti hanya Bapak Ibu memperhatikan kriteria halal itu hanya pada saat pendaftaran saja, tidak. Tapi selama PPH itu berlangsung, maka Bapak Ibu harus eh, men- harus mampu mengawasi terhadap ketidaksesuaian. Kalau ada ketidaksesuaian, berarti harus langsung diperbaiki sehingga menjadi sesuai, supaya produknya tidak masuk ke dalam produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apalagi ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ternyata produksinya kalau di tadi ada yang resto juga ya, di resto itu misalnya ada terkait produknya kejatuhan cicak. Cicak itu berarti najis atau tidak Bapak Ibu? Eh, Najis Bu, kotorannya Bu. Najis, najis, Bu. Najis ya Bu Intan ya, Najis, Bu. Iya Bu. ya Pak Firdan. Oke, Najis. kalau najis berarti produk yang sudah terkena si najisnya itu harusnya diapain Bu? Dibuang Bu, karena nggak ada toleransi lagi Bu untuk Oke. memperbaikinya. Mm-mm. Berarti kalau tidak ada toleransi, produknya harus dibuang. Apakah dibuang keseluruhannya atau yang terkena najis saja? Tergantung Bu, kalau misalnya si kotoran cicaknya itu pada saat platingnya terkena, mungkin yang di plating itu aja, tapi pada saat misalnya masih di kuali, ya satu kuali itu Bu dimusnahkan. Baik, terima kasih Bu Intan. Ya, Ya jadi Bu. eh, kalau misalnya terkena najisnya ini adalah kotoran hewan seperti misalnya cicak jatuh atau kotoran cicaknya, maka kalau Bapak Ibu melihat nih jatuhnya si cicak tuh ada di posisi ini, kemudian dia merangkak ke sini. Nah, berarti yang dibuang itu hanya sekitaran yang terkena cicaknya itu saja, Bapak dan Ibu. Kalau arahan dari Pak Kiai seperti itu. Kemudian untuk sisanya itu masih boleh digunakan gitu, tapi memastikan bahwa seluruh yang terkena bagian dari cicak dan juga kotoran itu dipastikan seluruhnya itu sudah tersisihkan atau dibuang gitu ya, sudah dipisahkan. Selanjutnya yang lainnya boleh digunakan. Gitu Bu Intan dan Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya berarti tidak boleh masuk ke rantai PPH ya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui hal tersebut. Nah, tidak boleh juga atau tidak bisa juga si produk yang sudah disisihkan itu diklaim menjadi produk yang halal, itu tidak boleh. Atau ternyata Bapak Ibu misalnya yang
kosmetik ataupun industri gitu ya. Di industri makanan minuman ataupun industri kosmetik barang gunaan. Contohnya misalnya di CPO. Nah, CPO-nya dia ternyata dari tandan buah segar yang terkontaminan terhadap kotoran dari hewan hewan yang diharamkan atau babi gitu Bapak dan Ibu. Ada kotoran babinya yang ikut tergiling. Nah, kira-kira diperbolehkan apa enggak? Sedangkan sudah menjadi CPO. Kalau dia sudah menjadi CPO, dia sudah masuk ke dalam proses, maka itu harus dibuang. Kalau misalkan ternyata dia mengkontaminan seini apa namanya mengkontaminan kurang dari 2 kulah, berarti itu harus dibuang seluruhnya, Bapak Ibu. Nah, 2 kulah itu adalah 1.720 liter, Bapak Ibu. Kurang lebih penyetaraannya seperti itu. Jadi kalau ternyata produknya itu kurang dari 1.720 liter, maka si produk CPO-nya itu harus dibuang keseluruhannya. Tapi kalau ternyata kontaminannya itu lebih kecil daripada keseluruhannya, maka itu menurut kalau ya menurut apa namanya penjelasan itu boleh digunakan gitu. Tapi kalau kontaminannya lebih besar, maka harus dimusnahkan dan dibuang. Tidak boleh atau tidak bisa digunakan sebagai produk yang sesuai dengan kriteria halal. Nah, jika tidak, kemudian selanjutnya kalau produk-produk tersebut tidak bisa dijual ke konsumen yang tidak bisa dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal, maka boleh masuk ke dalam boleh masuk kepada konsumen yang mempersyaratkan, yang tidak mempersyaratkan kriteria halal. Misalnya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya industrinya daging, bakso gitu ya, membuat bakso. Nah, Bapak Ibu melihat nih, oh ternyata kayaknya restoran Cina yang itu dia memang sudah mendeklar bahwa produknya dia itu adalah produk yang mengandung bahan yang tidak halal gitu ya. Suatu ketika ternyata ada supplier yang dia mencoba-coba nih memasukkan daging impor tidak halal, ternyata sudah jelas di apa namanya di labelnya bahwa dia pork, dia mengandung babi gitu ya, atau daging babi segar. Nah, itu terkena atau terbawa kirimannya ke tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu udah terlanjur menghasilkan menjadi bakso. Maka si bakso ini kan menjadi produk yang tidak sesuai kriteria halal ya di tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu sisihkan produknya, Bapak Ibu bersihkan sarana fasilitas produksinya sesuai dengan najis berat. Kemudian si baksonya ini Bapak Ibu coba apa namanya? Coba tawarkan kepada si eh, customer atau cafe, bukan customer, tapi cafe atau resto Cina tersebut mau nggak mereka membeli produk daging yang tidak sesuai kriteria halal ini karena sebetulnya secara persyaratan mutunya dan hygiene-nya, toyibnya, dia itu masih bagus, masih layak untuk dikonsumsi. Tapi karena mengandung daging babi import itulah yang tidak bisa masuk ke dalam rantai PPh Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dari situ Bapak Ibu menemukan jalannya supaya menghindari kerugian yang besar, mungkin itu bisa digunakan menjadi langkah antisipasi. Tapi bukan berarti kesalahan itu berulang ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu juga memiliki prosedur untuk menjamin kesalahan itu tidak berulang lagi. Gitu. Pastikan, oh ternyata ada yang salah nih, yang salah adalah suppliernya. Berarti Bapak Ibu mungkin bisa dengan audit pemasok itu dan memastikan sungguh-sungguh terkait kontrak kerjasama serta prosedur terhadap penunjukan suppliernya. Kalau sampai terjadi hal seperti itu lagi, misalnya Bapak Ibu memberikan sanksi apa kepada suppliernya atau langsung mengganti supplier, misalnya seperti itu ya. Jadi prosedurnya harus jelas tertulis kalau sampai pernah terjadi hal tersebut. Kemudian selanjutnya evaluasi penanganan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penanganan produk, Bapak Ibu lakukan evaluasi terhadap tindakan penanganan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Lihat efektivitasnya dan juga efisiensi terhadap penanganan produknya itu. Apakah sudah efektif dan efisien misalnya terhadap apa namanya
tidak terlalu menimbulkan kerugian kepada perusahaan, tapi juga kriteria halal tetap terjaga dan terjamin kehalalannya, dan Bapak Ibu mampu mendeteksi penyebabnya sehingga tidak lagi terjadi hal tersebut. Bapak Ibu bisa melakukan tindakan pencegahan dan juga perbaikannya. Nah, Bapak Ibu pastikan juga terhadap penanganan produknya dilakukan secara benar dan efektif serta efisien tadi. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu sudah mengidentifikasi, sudah melihat penyebabnya dan ketelusurannya ya, oh karena ini penyebabnya 4M1E tersebut dari faktor yang mana? Bapak Ibu sudah bisa mendeteksi, kemudian Bapak Ibu melakukan penanganan, nah Bapak Ibu membuat laporannya. Jadi dari mulai temuan awal, Bapak Ibu eh, dokumentasikan, kemudian nanti dokumentasi itulah yang dilampirkan di dalam laporan produk yang tidak sesuai kriteria halal ini. Di sini Bapak Ibu siapkan dulu format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Kemudian isi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan pastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Kemudian lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan sesuai dan akurat juga lengkap. Kemudian verifikasi laporan tersebut pada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya manajemen perusahaan, kemudian bagian pengolahan, bagian pendistribusian, ataupun bagian pengadaan dan penerimaan bahan. Kemudian selanjutnya, setelah laporan tersebut ditangani, di Bapak Ibu buatkan, Bapak Ibu lampirkan dokumentasi terkait kegiatan tersebut, identifikasi dokumen laporannya, dan juga form-form laporan, serta dokumen pendukungnya, baik berupa foto atau video bukti temuan tersebut, dan juga daftar hadir dan buktinya. Nah, gunakan sistem penyimpanan yang terstruktur, aman, dan dapat diakses dengan mudah kapanpun Bapak Ibu perlukan. Misalnya ada audit atau surveillance dari BPJPH nih ke tempat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu mudah untuk memperlihatkan dokumen-dokumen terkait mulai dari perencanaan penyusunan prosedur halal di tempat Bapak Ibu sampai dengan Bapak Ibu melakukan pengawasannya dan evaluasinya. Nah, si produk tidak sesuai kriteria halal ini masuk ke dalam bagian pengawasan dan juga evaluasi jika hal itu terjadi gitu ya. Ini adalah contoh format laporan bukti implementasi yang Bapak Ibu bisa gunakan, yaitu berupa berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Kalau di sini contohnya adalah telur nih Bapak dan Ibu. Nah, telur ini sebetulnya telur segar ketika diterima itu dia pada akhirnya tidak sesuai dengan kriteria halal. Kenapa? Karena secara mutunya dia sudah tidak toyib, sudah tidak bisa lagi digunakan karena ada pecah-pecah ataupun retak dari telurnya. Mungkin saja ada kontaminan terhadap bakteri ataupun dari apa namanya limbah-limbah di sekitar area produksi ini ya. Nah, jadi dia dipisahkan nih antara telur segar dan juga telur yang sudah tidak sesuai dengan kriteria halal ini. Kemudian selanjutnya telurnya tersebut dilakukan penanganan dengan dibakar. Jadi tidak masuk ke dalam pasar ataupun rantai pasok PPH-nya. Nah, demikian saja Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan pada materi ini. Ada yang ingin didiskusikan atau kurang jelas dari sini Bapak dan Ibu? Atau masih bingung nih? Masih ngawang? Silahkan Bu Nuriska. Izin bertanya terkait tadi kotoran cicak ya, Bu, ya. Bagaimana produk kami yang tidak sengaja kena kotoran cicak, tapi itu di bagian outernya, jadi tidak mengenai produk langsung. Jadi kayak di bagian karton luar. Apakah karton tersebut itu diganti atau bagaimana? Tidak, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nuriska. Kalau sampai dia menimbulkan bau dan juga perubahan warna terhadap najis dari cicak tersebut, maka itu memang harus diganti, Bu. Tidak bisa digunakan lagi kartonnya tersebut, walaupun dia sebetulnya mungkin kemasan sekundernya ya, kemasan kedua ya. Ya, Oke, makasih Bu. sama-sama Ibu.
Silahkan Pak Khairiansyah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Mungkin saya mau memperjelas tadi Bu yang CPO tadi yang kena kotoran atau najis tadi berapa banyak Bu yang tidak bisa digunakan lagi, Mm-mm. berapa berapa ini dia berapa liter atau berapa berapa ton dia kena najis itu tidak apa harus dibuang gitu. Karena kan Nah, kita punya tangki penyimpanan dan ada juga tempat-tempat proses yang lain. oke. Dari kapasitas penyimpanan itu biasanya berapa banyak, Pak? Berapa tangki kita tuh Pak Eko? 3.500 ton, Bu. Oh, 3.500 ton. Oke. Nah, sebetulnya kalau untuk setaranya itu dengan dua kulah, Pak. Dua kulah itu berapa, ada setaranya berapa liter airnya. Namun saya pastikan dulu di ketentuan fatwanya ya, Pak. Saya takutnya salah memberikan referensi nih. Iya. Nah, Gitu ya. Itu makanya sekitar 1.000 sekian. liternya ya. Iya, liternya. Gitu. Iya. Karena kalau masuk itu satu tangki itu nggak mungkin dibuang. Betul. Kerugiannya Li- ini banyak banyak sekali. Liternya Kalau 270 liter, miliaran. Alvin. Gimana? Liternya 270 liter, dua kulah itu. Oh, 270 liter. 270 liter. Heeh, gitu, Pak. Nah, kalau sudah lebih dari itu, sebetulnya boleh. Maksudnya tidak mengkontaminan keseluruhan. Nah, kita coba deh pakai studi kasus ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Satu lagi Bu, Ya. misalkan kita melakukan audit atau pemeriksaan di tempat eh, catering atau makan atau tempat yang lain itu. Itu kan kita biasanya menilainya berdasarkan kasat mata Bu ya. Mm-mm. Terus kalau misalkan catering itu sudah mempunyai sertifikat halal, terus kita memastikan itu memang mereka lakukan sesuai dengan SOP dan standar halalnya. Apakah ada ada analisa atau uji uji analisa yang mendukung kita mendukung kita memastikan itu memang produk itu halal atau tidaknya seperti itu. Misalkan dilakukan uji sampling terhadap produk atau bahan yang apa memastikan bahwa itu tidak terkontaminasi gitu. Nah, kalau kita sebagai customer, jadi ada tahapannya nih, ada tingkatannya nih Pak, perbedaannya. Jadi kalau kita sebagai customer, kita cukup dengan melihat bahwa mereka itu sudah punya sertifikat halal, itu sudah cukup menjadi jaminan. Karena bijaknya ya gitu ya Pak ya. Karena ini apa namanya menyangkut kredibilitas dan juga integritas juga Bapak dan Ibu. Eh, pada saat si pelaku usaha ini sudah memiliki sertifikat halal, itu kan sebetulnya sudah melakukan tahapan pemeriksaan dari LPH dan juga BPJPH memastikan, kemudian disidangkan fatwa. Jadi ada beberapa lapis tahapan tuh verifikasinya ya. Nah, baru mereka bisa dan dapat dikatakan mereka memiliki sertifikat halal. Nah, dari situ jadi sebagai customer kita cukup dengan sertifikat halal itu. Tapi berbeda dengan misalnya kita ini sebagai customer yang memang bekerja sama langsung, kemudian kita melakukan audit supplier atau audit pemasok atau audit apa namanya ya, vendor ya. Ya. Nah, itu mungkin kita bisa melakukan gitu, Pak. Tapi sebetulnya tidak elok juga ketika kita itu menjadi saingan bisnis terus kemudian kita menganggapnya catering salah satu catering itu adalah saingan bisnis kita. Kemudian kita mencoba melakukan analisis uji lab. Nah, ketika ditemukan kemudian kita viralkan. Sebetulnya itu tidak elok ataupun tidak bijak juga ya Pak posisinya kalau hal itu Ah, dilakukan gitu. oke oke masih Bu. Sama-sama Bapak. Nah, berbeda lagi nih mungkin nanti dari Pak Agip ya pandangannya Pak, izin Pak. Berarti kalau dari Bapak selaku pengawas BPJPH, kalau Bapak memiliki keraguan berarti mungkin
eh, akan melakukan uji laboratorium. Nah, ketika itu sudah dapat SK-nya, mungkin dilakukan ya, Pak Agip ya. Pak Agip lagi ini sendiri. Oke, gitu Pak Khairiansyah mungkin Ya, pandangannya. kita mau memastikan walaupun dia dapat sertifikat kan ada prosesnya dia. Nah, di Iya, dalam proses iya. itu apa dia mentaati prosedur atau SOP yang sudah mereka bikin. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Khairiansah. Nah, itu ya pentingnya Bapak Ibu menjaga komitmen dan juga integritas Bapak Ibu pada saat pengawasan sebagai penyelia halal di pelaku usaha. Jadi, kepentingannya bukan hanya implementasi pada saat ingin melakukan pengajuan sertifikat saja, tapi sampai dengan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat itu, PPh-nya masih berjalan di pelaku usaha, berarti Bapak Ibu eh, masih memiliki kewajiban terus-menerus, konsisten, dan komitmen terhadap pengawasan yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita coba studi kasus ya, Bapak Ibu. Studi kasusnya enakan yang apa ya? Sebentar ya. Mau kosmetik atau CPO ya, sebentar Bapak Ibu. CPO aja, Bu. CPO ya. CPO berarti Pak Eko lah ya. Nah, silahkan Boleh, Bapak boleh, Ibu boleh. di download tugasnya, kemudian boleh dikerjakan. Kita baca bersama-sama dulu ya. Sebentar. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah, dari studi kasus ini kita lihat ada diagram alur pembuatan CPO ya, kurang lebihnya Bapak Ibu atau minyak. Suatu ketika Bapak Ibu ditugaskan untuk menjadi penyelia halal pada perusahaan Kurt Palm Oil yaitu CPO dari PT Sawit Halal Toyib atau PT SHT. Kemudian bahan baku produksinya didapat dari hasil panen perkebunan milik PT AMB dan sorry ini PT SHT ini harusnya. Jadi PT SHT ini punya perkebunan sendiri, tapi dia afiliasi dengan PT Petromedica Indonesia. Nah, melalui jadwal rutin yang telah ditetapkan oleh manajer plan, kemudian Bapak Ibu sebagai penyelia halal sedang mengidentifikasi proses bisnis di PT SHT ini. Nah, terdapat bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS-nya yang merupakan bahan baku untuk pembuatan CPO masuk ke area produksi dari penduduk sekitar yang belum terdaftar dalam prosedur PT SHT dan tanpa sepengetahuan personil terkait setelah ditelusur oleh penyelia halalnya. Manajer plannya sudah mengetahui terkait adanya TBS yang masuk pada area produksi, namun tidak mengupdate info ini terkait suplai bahan baku tersebut pada prosedur plan atau area produksi, serta tidak adanya sosialisasi kepada tim PPH PT SHT. Nah, penyelia halal kemudian berkoordinasi dengan manajer plan, diketahui TBS-nya dari penduduk sekitar yang merupakan program kerjasama top manajemen terhadap koperasi usaha sawit penduduk sekitar dengan PT SHT untuk memenuhi permintaan ekspor dari CPO. Saat ini Bapak Ibu menjadi penyelia halal sedang menelusur di pos penerimaan TBS tersebut. Nah, ternyata terdapat mobil call yang sedang melakukan penurunan TBS. Saat diamati, mobil tersebut terdapat banyak sisa-sisa serpihan serbuk kayu tipis-tipis. Jadi si penyelia halalnya mulai curiga, kok ada serbuk kayu tipis-tipis banyak gitu ya. Saat ditanyakan kepada supir call, supir tersebut mengaku bahwa alat transportasinya ini
baru saja digunakan untuk mengangkut babi ke kota dan tidak terdapat prosedur pencucian peralatan transportasinya dari pihak ketiga tersebut, langsung digunakan untuk memanen sawitnya. Kurang lebih didapatkan 2 ton sawit. Kemudian supir tersebut pun mengaku pengiriman ini adalah pengiriman kelima di minggu ini. Dan TBS-nya yang sudah dikirim sebelumnya itu sudah diproduksi menjadi CPO. Selama ini juga belum dilakukan checklist pengecekan maupun sosialisasi kebijakan halal internal ataupun eksternal terkait kriteria halal di perusahaan PT SHT. Dari 2 ton sawit pada pengiriman ke-1 sampai ke-4 ternyata diketahui sudah menghasilkan 1.600 liter minyak CPO dalam tangkai storage kapasitas 30.000 ton. Nah, sebagai penyelia halal, Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini ada SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Mungkin Bapak Ibu bisa baca dulu sebagai referensinya ya. Kemudian terkait apa yang dikerjakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu menuliskan di dalam berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halalnya. Berarti kalau di sini produknya apa Bapak Ibu? Nama itemnya yang menjadi produk, kemudian produk yang menjadi tidak sesuai kriteria halal adalah CPO-nya, Bu. iya CPO-nya. Berapa banyaknya? 1.600 liter. Iya. Lalu kalau misalkan CPO seperti ini, apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu penanganannya supaya tidak masuk ke dalam PPh? Pencuci. Mencuci? Apanya yang dicuci? Pencuci. Truknya Storage, itu ya, Bu. Sanitasi truknya. Storage. Storage ya? ya tangki storage-nya. Ya, yang dicuci adalah tangki storage-nya. Lalu produknya diapain? Karena kan ada penanganan produknya. Produknya dibuang ke IPA, Bu, kolam limbah. Setelah dibuang ke kolam limbah, Di kolam limbah itu nanti dia ada instalasi pengolahan air limbahnya, dia ada sistem anaerobik, dia mecah minyak, nanti dia setelah BOD-nya di bawah 5.000 miligram per liter, kita alirkan ke roda-roda di kebun dijadikan pupuk organik, Bu. oke, bisa menjadi pupuk ya. Jadi tidak Iya, masuk ke dalam rantai PPh ya, Bapak dan Ibu ya. iya. Berarti bisa ya, terkait berita acara ini Bapak Ibu isi. Nah, supaya tidak menjadi PR, karena jam 3 harus dikumpulkan seluruhnya tugasnya, silakan Bapak Ibu isikan. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit. Silakan Bapak Ibu. Mbak, maaf ini di submitnya di tugas 3 berarti? Tugas 2. Oh, tugas 2 tapi Iya. buka 4 ya? Iya. Bapak Oke. Ibu, pada saat submit mohon dibentuk PDF ya formatnya. Save-nya PDF. Karena kalau Word, mm-mm, Ini berarti sesuai dengan ini ya, apa yang ditampilkan itu CPO ya, betul, studi kasus. betul. Saat ini Bapak Ibu mengisinya sesuai dengan studi kasus ini saja dulu ya. Kalau untuk yang case di tempat perusahaan Bapak Ibu masing-masing, nanti pada saat OJT. Kelihatan nggak Bapak Ibu segini? Kekecilan Ini ya? ngisinya di berita acaranya aja kan, Bu ya? Iya, di berita acaranya aja.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang selesai untuk mengetik dan mengisinya? Masih pengisian ya, Bu? Oh ya, ditunggu 5 menit lagi ya, Bapak Ibu. Nanti filenya langsung di save as PDF aja ya, Bapak Ibu dari sini. Mami. File save as-nya nanti langsung pilihnya PDF yang ini ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau dalam bentuk Word terkadang gagal download di tempat kami ataupun eh, ketikannya jadi berantakan. Berarti tugas yang kemarin juga harus dijadikan PDF atau bagaimana, Bu? Lebih mudahnya PDF sebetulnya, Bu. Jadi diganti ya formatnya. Ya, iya, jadi kami tidak perlu untuk mendownloadnya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu Nuriska. Ini kita langsung fokus di berita acara ya Bu ya. Untuk Langsung terkait fokus. dengan disusun oleh, diperiksa oleh dan lain sebagainya itu dikosongin aja ya. Oh, itu diisi nama aja, Pak. Namanya boleh penyelia halal pasti nama Bapak Ibu. Kalau nama disusun dan diperiksanya boleh dummy aja. Bapak Ibu mau isi nama siapa boleh, silahkan. Oh, baik. Tanggal, hari, tanggal, bulan, Tanggal. tahun diisi hari ini. Kalau tanda tangan itu kayak mana? Kosongin aja ya. Itu aja, Pak. Boleh ditambahkan. Biasanya ada beberapa word yang langsung bisa draw ya dari menu ininya. Nah, itu langsung aja Berarti ditambah. ditambahkan juga ya. Ya, tanda tangannya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ferry. Di analisis penyebab ini diuraikannya ketika memang yang bermasalahnya di situ. Misalnya ini tadi kan yang tidak sesuainya adalah lingkungannya ya, mendapatkan pasokan yang tidak sesuai dengan kriteria karena eh, alat transportasinya yang terkena kontaminan, manusianya yang belum mengetahui, gitu ya. Rincian penyebabnya, kenapa sampai bisa itu terjadi? Kita balik ke studi kasusnya tadi. Oke, Bapak dan Ibu, waktunya tinggal 4 menit lagi, 3 menit lagi. Sudah cukup atau belum? Sudah ya? Belum, Mbak. Oh, belum. Oke, silahkan. Supaya nanti di materi berikutnya Bapak Ibu sudah fokus untuk mengikuti materi berikutnya. Tidak lagi mengerjakan tugas yang ini. Ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan kalau di sistem saya nih. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu.
Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu menunjukkan pukul 9.58, kita akan beranjak pada sesi berikutnya, yaitu terkait audit internal yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ai. Saya mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun penjelasan yang mungkin ada yang belum dapat menerima penjelasan dari saya terkait materi itu, ataupun ada yang masih mengendapkan dulu. Silahkan nanti Bapak Ibu mencoba merenungkan dan mengcombine pengetahuannya dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.